Mimpi adalah awal dari kesuksesan, dan gagal adalah prosesnya. Perkara kamu menyerah atau bangkit lagi, itu terserahmu. Yang jelas, mimpi itu selalu ada di atas langit, menunggumu memenuhi janji-janjimu. Hai, namaku Zauren Mayura. Aku bersekolah di salah satu SMP swasta di Jakarta. Lahir saat Aceh tsunami tahun 2004, dan bulan Desember nanti aku akan menginjak 16 tahun. Memiliki zodiak Capricorn yang katanya diinginkan banyak orang, bukanlah suatu hal yang mudah. Aku suka kebebasan, namun juga tak bisa melanggar peraturan. Ini kisahku tentang mengejar semua mimpiku di atas langit. Sejak kecil, aku punya banyak mimpi dan imajinasi yang begitu luas. Aku juga sudah berkecimpung di dunia modeling dan dance modern maupun tradisional. Panggung sudah seperti teman baikku. Berbagai macam lomba sudah kuikuti, dan menjadi pusat perhatian adalah kesenangan tersendiri bagiku pada saat itu. Sejak kecil, aku sangat suka bermimpi apa saja. Yang jelas, aku selalu mau yang terbaik. Piala-piala di ruang tamu itu sudah membuktikannya. Memiliki jadwal terbang yang padat bukan lagi hal yang mengejutkan bagiku. Saat aku mulai memasuki sekolah dasar, perlahan aku meninggalkan dunia modeling. Namun tidak dengan tari. Aku masih sering menghiasi panggung-panggung dengan tarianku. Di sekolahku, aku bukan murid yang cerdas ataupun begitu menonjol dalam kelas. Percayalah, persaingan di kelasku begitu ketat. Dulu, aku adalah anak yang ceria, bahkan pada orang yang tidak aku kenal pun. Aku juga tak mempunyai target, hanya mimpi yang kuanggap bunga tidur. Hingga saat itu, aku merasa dihindari dan tidak disukai. Jujur saja, itu masalah yang besar bagiku. Saat itu, aku hanya seorang anak polos yang begitu peka dan peduli akan lingkunganku. Hingga aku mulai takut akan kehilangan teman. Di situ aku mengalami stres dan kecemasan yang berlebih. Ingin rasanya aku bercerita ke seluruh dunia akan kesedihanku. Tapi, kupikir tak ada gunanya juga mengumbar kesedihanku. Toh, mereka juga tak peduli. Bukan perkara mudah untuk bangkit dan berubah dalam waktu yang cepat. Apalagi, selama ini kusembunyikan perasaan itu sendiri tanpa kuceritakan kepada siapapun. Dan aku berusaha bersikap biasa saja di depan mereka. Aku terus berusaha berpikir positif tentang diriku sendiri. Bukan tentang mereka, tapi tentang Tuhan yang memberiku sinyal bahwa aku bisa lebih baik tanpa mereka. Lingkup sosialku sangat buruk saat itu. Entahlah, susah sekali rasanya memberi seseorang dengan sebutan sahabat. Sepertinya, kata sahabat itu memiliki arti yang begitu mendalam bagiku. Buruknya kondisi lingkup sosialku malah mendorongku untuk membuktikan pada mereka bahwa aku akan lebih baik tanpa mereka. Sejak saat itu, aku tak pernah mendengar apa kata mereka tentang hidupku dan fokus pada setiap targetku. Lagi pula, bukan mereka yang menentukan suksesku, tapi aku sendiri yang akan menentukannya. Tanpa aku sadari, sejak saat itu aku lebih senang sendiri. Ini bukan perkara aku menjauhi mereka atau sebaliknya. Hanya saja, aku mulai menikmati ketenangan setiap aku sendiri, dan itu terbawa hingga saat ini. Mama sempat khawatir karena aku yang sering menyendiri dan lebih baik diam. Padahal, aku sudah menyusun semua mimpiku dan mempertimbangkannya. Namun mama terlalu khawatir sampai-sampai membawaku ke psikolog. Begitulah aku menjalani sekolah dasarku, sendirian namun menyenangkan. Setelah sekolah dasarku itu selesai, aku mulai menginjak masa-masa SMP. Punya teman baru dan beradaptasi lagi dengan lingkungan baru. Entah sejak kapan, aku benci ketika aku harus bertemu orang baru. Sejak itu, sifatku berubah tanpa sepengetahuanku. Bahkan aku tak merasakannya. Cuek, angkuh, sombong dan dingin.
Mungkin ini efek dari kejadian saat itu. Aku tak peduli lagi akan lingkunganku, kecuali mereka yang aku sayang. Namun aku bersyukur saat pertama kali aku masuk sekolah, ada perempuan yang senang hati mengajakku berkenalan. Bianca namanya. Padahal sebelumnya sudah kulihat jelas. Dari raut mukanya, dia sempat berpikir yang tidak-tidak tentangku. Di situ aku mulai kembali mengenal perhatian seorang teman yang jujur saja hampir aku lupakan, bahkan mungkin tak pernah merasakannya. Namanya Bianca dan Kiara, terutama Kiara. Bahkan ia selalu mengingatkanku tentang apapun dari makananku sampai benda terkecil milikku. Dia sering ke rumah untuk bermain, terkadang curhat-curhat kecil. Di luar kehidupan sosialku, sejak awal SMP, Papa sudah mengajarkanku untuk mengolah uang dan memasukkannya ke dalam data. Hal ini membuatku penasaran dan akhirnya berkelanjutan. Aku mulai belajar membuat rancangan data dan lain-lain. Dari sini, aku menyukai dunia bisnis. Dunia bisnis ini berhasil membuatku lupa akan masalahku. Karena dunia bisnis, aku belajar pentingnya menyusun strategi dan pentingnya untuk memenuhi setiap target yang telah aku buat. Dari sini, bisnis juga membuat aku berani bermimpi setinggi langit dan mati-matian mengejarnya. Namun tak bisa dipungkiri bahwa masalah adalah bagian dari perjalanan. Tak bisa dipungkiri bahwa aku sudah mulai jatuh cinta pada dunia bisnis. Namun, di sini masalah menerpa. Nilai raporku jatuh di tengah-tengah impianku yang sudah kubangun. Tentu saja, ini membuat mama dan papa mulai membatasi kegiatanku yang satu itu. Karena bagi kedua orang tuaku, pendidikan adalah hal terpenting kedua setelah Tuhan. Aku merenung dalam kamar dan memikirkan perkataan mereka. Ada rasa kecewa yang luar biasa saat itu. Tapi aku tak bisa menyanggal bahwa mereka benar. Semenjak aku terjun ke dunia bisnis, aku bisa saja seharian berkutat dengan laptopku. Memang bukan suatu kesalahan jika aku terjun ke dunia bisnis dengan umurku yang saat itu 12 tahun. Tapi, merupakan prioritas utamaku sebagai pelajar adalah suatu kesalahan yang besar. Aku terpuruk. Semua strategi yang kususun baik-baik hancur begitu saja hari itu. Aku benci bermimpi. Aku benci diriku sendiri karena telah mengecewakan kedua orang tuaku. Aku tak mau kembali terpuruk dalam waktu yang lama seperti saat itu. Tapi aku juga tak berani untuk kembali bangkit dan terus berjalan ke depan. Dinding kokoh yang kubangun saat itu hancur dengan sekali hentakan. Kulihat setiap targetku di atas meja, berpikir kembali sebelum benar-benar menyerah. Aku memang membuat kesalahan, tapi ini belum terlambat. Kulihat jadwal semester yang diberikan sekolah. Kebetulan sebentar lagi akan diadakan ulangan harian. Kumanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan pada mereka semua bahwa aku bisa bangkit dalam waktu yang sekejap. Kuambil post-itku dan kutuliskan target terbaruku. Kemudian kutata ulang semua jadwalku. Satu hal yang aku yakini saat itu, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Belajar dari pagi hingga pagi, berbagai buku aku pelajari. Ribuan tetes air mata sudah terjatuh. Sungguh, bukan hal yang mudah untuk bangkit dalam waktu singkat. Kerja keras dan doa sudah kuusahakan, hingga masa-masa ulangan tiba. Jantungku berdegup kencang, rasa takut menghantuiku. Takut jika harus kembali merasa kecewa dan terburuk. Tapi siapa sangka, Tuhan mendengar doaku dan melihat usahaku. Berangsur-angsur, nilaiku mulai membaik dan aku berhasil mencapai targetku. Karena kejadian itu, aku takut untuk bermimpi. Takut mencapai kegagalan lagi di tengah prosesnya. Tapi Tuhan berkata lain. Aku mulai tertarik pada desain dan melukis. Sejak kecil, memang mama dan papa sudah memanggil guru menggambar khusus untuk aku di rumah. Hingga saat itu, aku menemukan buku gambar kosong di antara buku-bukuku. Aku kembali meraih pensilku dan menggoreskan apa saja yang menarik perhatianku. Tanpa aku sadari, aku menikmati setiap waktuku dengan menggambar. Aku tergerak untuk mengendalami 4 jenis desain. Desain interior, sepatu, baju, dan anim. Lalu aku mulai beralih ke komputerku untuk membuat desainku lebih nyata. Banyak pertimbangan yang aku lakukan sebelum menggantungkan satu mimpi lagi. Kupikir tak ada salahnya mencoba. Aku yakin Tuhan menyiapkan kejutan di balik masalahku.
Tapi tetap saja, aku belum sepenuhnya yakin untuk kembali bermimpi. Hingga saat itu, Mama datang ke kamarku. Sesuatu yang baik tidak akan datang dari zona nyaman, begitu katanya. Benar, aku harus keluar dari zona nyaman jika aku mau terus berproses. Hingga saat itu, aku putuskan untuk kembali berani membangun mimpiku. Tapi, kali ini aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke lubang yang sama. Aku benar-benar waspada dan mempertimbangkannya dengan baik. Aku tak mau kembali gagal dan terpuruk. Walaupun saat itu aku berhasil dalam waktu yang bisa dibilang sekejap. Genap 14 tahun, aku mulai tertarik ke dunia film dan foto. Tapi bukan sebagai artis ataupun model. Bagiku, menjadi fotografer, videografer, DOP, dan direktur akan lebih menyenangkan dibanding menjadi artis atau model. Semua itu bermula ketika liburan kenaikan kelas. Kedua orang tuaku sering mengajakku berlibur. Sejuk udara pagi desa dan keindahan lampu jalan juga gedung-gedung bertingkat pada malam hari menjadi ketertarikan tersendiri bagiku. Ditambah lagi, setiap waktu luangku banyak kugunakan untuk menonton film. Banyak orang tua selalu marah-marah jika anaknya terus berkutat dengan HP ataupun laptop. Karena bagi mereka tak akan menghasilkan apa-apa jika terus-terusan bermain HP ataupun laptop. Orang tuaku juga begitu, tapi aku mengerti. Mereka begitu karena aku masih menunda setiap tugas yang ada. Kemudian, aku mulai mencoba menjadi apa yang mereka inginkan dan menjelaskan pada mereka apa yang kulakukan saat berkutat dengan HP maupun laptop. Secara bersamaan, aku juga tertarik pada bidang editing. Lengkap sudah. Aku belajar menjadi kameramen sekaligus editor. Kedua orang tuaku selalu mendukung apapun yang aku mau asalkan positif dan tidak meninggalkan kewajibanku. Apapun yang dilakukan secara berlebihan memang tidak baik kan? Sejak saat itu, aku memutuskan untuk fokus pada 4 bidang yang selalu mewarnai hari-hariku. Bisnis, fotografi, editing, dan desain. Dari 4 bidang tadi, sejuta mimpi mulai tercipta. Satu prinsip yang aku pegang, jika aku berani bermimpi, aku juga harus berani menggapainya. Aku tak mau mimpi-mimpi itu hanya tertulis di kertas post-itku tanpa aku perjuangkan. Aku pertimbangkan semuanya untuk mulai melanjutkan mimpiku di usiaku yang bisa dibilang saat itu masih muda. Semuanya harus kupertimbangkan matang-matang karena aku tak mau sekali deburan ombak bisa membuatku mati tak berdaya. Hingga saat itu Mama bilang, apapun jalan yang kamu ambil, ingat Tuhan selalu bersamamu. Akhirnya aku memberanikan diri dan yakin pada apapun yang Tuhan rencanakan untukku. Ku ambil bukuku dan kususun rencana jangka panjang untuk ke depannya, dengan strategi yang matang supaya setiap prosesnya sesuai dengan keinginanku. Sempat aku berpikir menanyakan pendapat kedua teman perempuanku, tapi jika aku mengutarakan rencana ini pada mereka, mereka tak akan percaya. Yang ada, mereka malah meremehkanku. Itu memang dorongan bagiku. Tapi saat aku jatuh dan mengingat kata-kata mereka, aku akan merasa gagal. Dan itu memerlukan waktu yang cukup panjang untuk bangkit kembali. Akhirnya, tak ada satupun temanku yang tahu apa yang sedang aku lakukan. Biarlah aku diam untuk menggapai semua mimpiku, dan tanpa mereka sadari, aku sudah selangkah di depan mereka. Direktur, fotografer, videografer, DOP, desainer interior, desainer fashion, dan animator adalah cita-citaku. Orang bilang aku tak akan menggapainya. Memang benar, aku tak akan bisa menggapai semuanya jika aku mulainya saat aku selesai menyelesaikan pendidikanku. Maka dari itu, aku sudah mulai sebelum mereka mulai. Setidaknya dari yang muda. Aku mulai membuat desain interior di laptopku, kemudian membuat miniaturnya. Aku juga membuka custom paint untuk mereka yang bosan dengan barang lamanya dan ingin mengubahnya supaya lebih stylish. Bukan perkara mudah untuk menjadi desainer fashion. Banyak yang aku harus pelajari. Setidaknya, aku belajar untuk menggambar desainnya di sela-sela kegiatan sekolahku. Papaku seorang wirausaha. Ia mendesain bagian dalam mobil. Selain itu, juga membantu orang-orang untuk menemukan rumah. Di sini kesempatan besarku. Aku sengaja menunjukkan salah satu desain interior favoritku dengan maksud menawarkan desainku pada kliennya. Setelah hari sejak desain itu kuberikan pada papaku, belum ada kabar hingga saat ini.
Jujur saja, aku tidak sangat berharap pada klien Papa. Hanya saja, jika memang benar ada keberuntungan, apa salahnya dicoba? Malamnya Papa pulang, kemudian menemuiku. Ia memberitahuku bahwa salah satu kliennya menginginkan desainku. Sangat senang rasanya, bahkan aku tak percaya bahwa aku berhasil mendapatkan klien pertamaku di bidang interior saat umurku 14 tahun. Aku belum bisa dibilang seorang desainer secara resmi saat itu. Tapi aku bahagia, setidaknya satu dari sekian banyak mimpiku sudah tercapai, walau sebagian kecilnya. Ini adalah awal yang baik. Esoknya Papa mempertemukanku pada kliennya. Aku sangat gugup. Ini pertama kalinya aku akan meeting bersama klienku. Tapi aku sangat bersemangat. Saat bertemu dengan kliennya, segera aku jelaskan tentang produkku yang dia minat. Ada beberapa hal yang ingin dia rubah, tapi itu bukan masalah. Aku sangat berterima kasih padanya karena sudah berminat akan desainku dan bersedia menjadi klien pertamaku. Sekarang aku tahu, tidak ada kata gagal kecuali aku berhenti untuk mencoba. Setelah hari itu, semakin banyak orang mengenal desainku dan paint custom semakin melejit dikenal masyarakat sekitar. Grafik yang selalu meningkat setiap bulannya membuatku menatap bangga. Di samping-sampingnya masih tertempel puluhan post-it yang berarti masih ada sejuta mimpi yang belum kuwujudkan. Aku tak mau berhenti di sini. Masih banyak mimpiku yang belum kucapai. Bukan tak ingin bersyukur, aku sangat bersyukur atas apa yang Tuhan berikan saat itu. Tapi aku tahu, masih ada sejuta mimpi di depan sana menungguku. Walau aku juga tahu, sejuta lubang juga ada di depan sana sebelum aku meraih mimpiku. Ini bukan akhir ceritaku, perjalananku masih panjang. Suksesnya aku di usia 15 tahun membuatku semakin bersemangat untuk meraih ciptaan mimpiku lainnya. Yang jelas sekarang, sudah kutunjukkan pada dunia bahwa aku bisa meraih kesuksesanku di usiaku yang ke-15. Memang bukan perkara mudah untuk sukses di usia muda. Harus sekuat batu karang yang siap tertiup angin dan sekencang apapun deburan ombak. Aku tak mau terlena dengan kesuksesan saat ini, karena rasa terlena akan membuat kita jauh lebih mudah untuk jatuh. Selamat berjuang untuk setiap mimpi yang kamu gantungkan di atas langit.